Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Asyratus Sa'ah dan kita sampai bab Khabarul Ahad atau Hadithul Ahad. Kita sampai waqala Syafi'i aidan, dan berkata Imam Syafi'i juga, mata ra'aitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan sahihan. Kapan saja, maksudnya ketahuilah gitu ya, kapan saja aku mengetahui hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam akhudh bihi, dan aku tidak memakai hadis itu, tidak mengambil hadis itu, fa ushhidukum anna aqli qad dhahab, maka aku persaksikan pada kalian berarti akal saya hilang. Ini ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kapan ada hadis sahih aku jumpai dan aku tidak ambil, maka aku persaksikan pada kalian bahwa ketika itu akalku hilang. Nah, apa maksudnya? Maksudnya, ya, nilailah diriku kalau kayak gitu, nilailah sebagai orang yang tidak berakal. Jadi kalau orang tidak berakal tidak diikuti, gitu ya. Kapan saja aku menjumpai hadis sahih dari Rasulullah SAW dan aku tidak mengambilnya, aku tidak memakainya, maka aku persaksikan pada kalian bahwa ketika kayak gitu berarti akalku hilang. Orang yang hilang akal itu orang gila. Apa maksudnya? Gitu. Selama aku sadar kalau ada hadis sahih pasti aku ikuti. Kalau sampai ada hadis sahih tidak aku ikuti, maka anggaplah, nilailah diriku bahwa aku tidak berakal, seperti orang gila. Nah, itu ungkapan Imam Syafi'i gitu. Kenapa? Karena kalau hadis itu sahih, maka itu adalah agama yang Allah turunkan, dan itu pasti ada kaitannya dengan Al-Quran. Karena Quran itu global dan rinciannya itu adalah hadis Rasulullah SAW. Karena itu agama yang Allah turunkan itu adalah Quran, penjelasannya adalah hadis. Jika hadis itu sahih maka harus diikuti. Berkaitan dengan bab ini,
Nah, hadis itu hadis mutawatir atau hadis ahad, sama saja, yang penting sahih. Yang penting sahih. Ini kita lanjutkan. Falam yufarriq baina khabaril wahid wal khabaril mutawatir. Imam Syafi'i tidak membedakan khabar ahad atau khabar mutawatir. Khabar nama lain hadis, hadis ahad atau hadis mutawatir. Walam yufarriq baina ma kana ikhbaron bi aqidah wa ma kana ikhbaron bi amrin amali, dan tidak dibedakan oleh Imam Syafi'i tentang akidah maupun tentang amal. Yang penting hadis itu sahih, baik hadis ahad atau hadis mutawatir, baik masalah akidah maupun masalah amal, sama saja harus diambil. Wa innamal madaru kulluhu ala sihhatil hadis. Yang penting patokannya adalah hadis itu sahih. Faqala al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, kullu ma jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin jayyid. Semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang bagus, akrorna bihi, kita tetapkan itu. Wa idza lam nuqirra bima jaa bihi rasul, dan jika kami tidak menetapkan hadis yang datang dari Rasul, wa dafa'nahu wa radadnahu, kita tolak. Nah, kita tolak hadis yang datang dari Rasul, wa radadna 'alallahi amruhu, radadna 'alallahi amruhu, berarti kita menolak apa yang dari Allah. Kalau ada hadis sahih ditolak, berarti menolak apa yang datang dari Allah. Nah, kenapa begitu? Ya karena Rasul ini utusan Allah. Rasul itu difirmankan oleh Allah, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, dan Rasul itu tiada lain kecuali menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Lah yang disampaikan itu adalah dari Allah. Lah kalau orang itu tidak mau menerima dari Rasul, tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat. Kenapa? Karena perintah sholat di dalam Quran itu global. Aqimus sholat wa atuz zakat, laksanakan sholat, bayar zakat. Lah sholat itu sholat apa? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, tidak ada di Quran. Adanya di hadis. Lah kalau dari Rasul tidak diterima, bagaimana cara sholat? Kalau gitu sholat itu sholat apa? Nah sekarang setiap sholat rokaatnya banyak yang beda. Ya, maghrib 3, isya 4, subuh 2, zuhur, asar 4. Tidak ada di Quran. Tidak ada di Quran. Adanya di hadis. Lah kalau di hadis tidak diterima, akhirnya nanti orang itu tidak akan bisa beragama, kecuali hanya pengakuan belaka. Kalau hadis tidak diterima. Nah jadi itu. Nah karena itu Imam Ahmad mengatakan, kalau hadis datang dari Nabi dengan sanad yang jayyid, maka kita tetapkan. Kalau kita menolak, berarti kita menolak yang diperintah oleh Allah. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang datang dari Nabi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, dan yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Falam yashtarit al-Imamu Ahmad illa sihhatal khabar. Imam Ahmad tidak mensyaratkan kecuali yang penting sahih. Yang penting sahih. Jadi syaratnya adalah sahih. Itu. Wa qala Ibnu Taimiyah, dan berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sunnatu idza thabatat, sunnah itu jika betul-betul telah ditetapkan dengan hadis yang sahih, fa innal muslimina kulluhum muttafiquna ala wujubi ittibaiha, maka orang Islam semua yang agamanya baik, semua sepakat, tidak ada yang berbeda, wajib mengikuti hadis yang sahih itu. Nah itu. Nah berarti orang yang tidak mau ngikut itu hanya orang Islam yang agamanya
Tidak baik. Nah, itu. Waqala Ibnul Qayyim rahimahullah, dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, fi raddihi ala may yunkiri hujjiyati khabaril wahid, dalam menolak orang-orang yang tidak menggunakan hadis ahad. Wa min hadza ikhbarus sahabati ba'duhum ba'dha. Kata Imam Ibnul Qayyim, tapi ini dipenggal di tengah itu ya. Dan dari sini sahabat menghabarkan satu kepada yang lain. Apa maksudnya? Sahabat datang ke Madinah, belajar kepada Rasulullah SAW, habis itu pulang. Gitu. Baik pulang ke kampungnya sendiri atau lewat di kampung lain, terus menghabarkan yang dari Rasulullah. Kadang sendirian, kadang dua orang, gitu. Menghabarkanlah. Penghabaran dia ini kan khabar ahad. Khabar ahad ya. Nah, fa innahum kanu yajzimuna bima yuhadditsu bihi ahaduhum an Rasulillah sallam. Maka semua sahabat gitu, memastikan dengan mantap yang diberitakan oleh salah satu dari sahabat yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi misal saya di antara sahabat, saya datang ke Madinah karena Rasulullah setelah hijrah di Madinah, dan setelah Rasul di Madinah berbondong banyak orang-orang masuk Islam gitu. Terus datang ke Madinah belajar, terus pulang lewat kampung mana itu menceritakan bahwa Rasulullah bersabda begini. Nah, sendirian mereka betul-betul mantap meyakini bahwa itu betul-betul dia beritakan dari Rasulullah. Tidak ada yang ditolak, baik masalah iman maupun masalah amal. Itu. Walam yakul ahaduhum minhum liman haddatsahu an Rasulillah sallam khabaruka khabarun wahid la yufidul ilm hatta yatawatar. Ya. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang tatkala diberitahu oleh satu orang sahabat seperti itu lalu menjawab, beritamu, khobarmu, khobar ahad, maka belum bisa diterima sebelum sampai mutawatir. Tidak ada sahabat yang kayak gitu tatkala diberitahu oleh sahabat yang lain. Itu. Wa kana ahaduhum idza rawa li ghairi haditsan an Rasulillah sallallahu fi sifat. Dan salah satu di antara mereka tatkala menghabarkan dari Rasulullah SAW tentang sifat Allah. Dari Rasulullah SAW tentang sifat Allah, talaqqahu bil qabul. Semuanya menerima. Yakin mantap. Oh, berarti Allah punya sifat seperti itu. Kenapa? Karena Rasul yang memberitakan dikasih tahu oleh salah satu sahabat. Wa taqadatil kasifah, dan meyakini sifat itu. Alal qat'i wal yakin, dengan mantap, dengan yakin. Kama taqadaru yatar rabbi, seperti tatkala Rasulullah berkata bahwa orang yang beriman nanti di hari kiamat akan melihat Allah. Akan melihat Allah itu. Wa taklimihi, dan Allah akan berbicara kepada manusia nanti di hari kiamat. Nah, itu. Berarti yang pertama, Allah bisa dilihat. Nah, itu adalah sifat Allah SWT. Di antara sifat Allah itu, sesungguhnya Allah bisa dilihat nanti di hari kiamat. Dan di antara sifat Allah, Allah berbicara kepada manusia nanti di hari kiamat. Hadis ini tentang hari kiamat. Bahkan kalau masalah bicara, manusia di dunia ini ada yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa dijuluki Kalimullah. Kenapa? Karena dia di bumi dan Allah langsung berbicara kepadanya. Dan dari situ dijuluki Kalimullah. Apa Kalimullah? Yang diajak bicara oleh Allah. Yang diajak bicara oleh Allah tidak hanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi yang dijuluki Kalimullah adalah Nabi Musa. Adam alaihi salam diajak bicara oleh Allah.
Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka kami berkata kepada Adam, wahai Adam, sungguh ini iblis, maksudnya betul-betul musuhmu dan musuh istrimu. Karena itu jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga, supaya kalian tidak celaka. Nah, jelas-jelas ya Adam, wahai Adam. Berarti Allah berbicara kepada Nabi Adam. Nah itu. Nah, dan Allah berbicara kepada Rasulullah SAW waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, tapi yang dijuluki kalimullah hanya Nabi Musa. Nah, dan yang diambil pelajaran di sini bahwa Allah punya sifat bicara. Dan hanya ahli sunnah yang berpemahaman seperti itu. Orang Jahmiyah tidak percaya kalau Allah bisa dilihat. Nah, adapun di dunia ada ayat tidak akan bisa melihat Allah, tapi ada ayat di akhirat itu orang-orang yang di surga melihat Allah. Ada hadis gitu, bahwa penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tambahan dari kenikmatan surga, dan itu lebih membahagiakan daripada kenikmatan surga. Berarti Allah bisa dilihat. Allah berbicara banyak ayatnya gitu, dan di berbagai keadaan gitu. Pas hari kiamat Allah berbicara gitu. Pas hisab Allah berbicara kepada manusia. Nah, pas penghuni neraka mengeluh, Allah berbicara kepadanya gitu. Di antaranya adalah qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Penghuni neraka berkata gitu, wahai Tuhanku gitu, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu kami bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah balasannya. Balasannya diserupakan. Demikianlah balasannya. Apa itu? Dulu ayat kami firman Allah SWT. Dulu ayat kami datang kepadamu, tidak kamu hiraukan. Sekarang kamu bicara, kamu tidak dihiraukan. Nah itu di antara Allah SWT bicara. Dan tentang penyembelihan kambing di antara surga dan neraka, Allah berbicara kepada penghuni surga dan penghuni neraka. Penyembelihan kambing di situ maksudnya adalah bahwa kematian itu diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kambing. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, gitu, wahai penghuni surga, tahukah kalian apa ini? Gitu. Hal tadruna ma hadza? Tahukah kalian apa ini? Penghuni surga semuanya menjawab, gitu, tahu ya Allah, itu adalah kematian. Lalu berkata kepada ahli neraka, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, hal tadruna ma hadza? Tahukah kalian apa ini? Ini kambing yang dibawa oleh Allah itu. Tapi penghuni neraka sama jawabannya, tahu ya Allah, itu adalah kematian. Jadi kambing diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kematian diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kambing. Nah, lalu Allah menyembelihnya. Lalu Allah berkata, ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, gitu, kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, kekal, tidak ada lagi kematian. Nah itu. Nah intinya bahwa Allah berbicara gitu. Wa nidaahu yaumal qiyamati li ibadihi bi sautil ladzi yasma'uhul ba'idu kama yasma'uhul qaribu. Dan Allah SWT menyeru dengan seruan
yang dekat dengan yang jauh semua mendengar dengan pendengaran yang sama. Ada hadis kayak begini, gitu, bahwa nanti di hari kiamat Allah SWT menyeru gitu kepada semua manusia dengan seruan yang dekat dengan yang jauh, semuanya mendengar dengan yang sama, gitu. Nah, ini kan berita tentang hari kiamat, berarti masalah keimanan. Berita tentang Allah berbicara, berarti tentang sifat Allah. Terus oleh salah satu sahabat gitu, tatkala meninggalkan Rasulullah SAW dari Madinah kemudian pulang atau pergi gitu, memberitahukan kepada yang lain, tidak ada satupun sahabat yang menolak gitu, dan tidak ada satupun yang membantah itu khobar ahad tidak boleh diterima. Tidak ada yang kayak gitu. Wa nuzulihi ila sama'id dunya kullalaila. Dan Rasulullah bersabda, Allah SWT turun ke langit yang paling rendah setiap malam. Setiap malam, di hadis yang lain setiap sepertiga malam terakhir. Jadi setiap malam tapi di sepertiga malam terakhir gitu. Dan hadis ini diberitakan oleh sahabat kepada yang lain, semuanya juga tidak ada yang nolak. Semua menerima dan meyakini dan mengimani. Dan hadis tentang hadis nuzul itu, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT turun ke langit yang paling rendah di setiap sepertiga malam terakhir, membentangkan kedua tangannya dan berkata, siapa hambaku yang berdoa aku kabulkan, yang meminta aku beri, yang beristighfar aku ampuni. Nah jadi itu. Dan kalau belajar tauhid tentang sifat Allah gitu, melewati hadis ini itu dijelaskan bahwa ini menunjukkan Allah punya sifat turun. Faedah, berarti yang pertama keberadaan Allah itu di atas. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Allah. Kalau kita sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Gitu. Nah, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi, dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang makhluk, gitu, langit itu 7 lapis, di atas langit yang ke-7 itu kursi, di atas kursi itu air, di atas air itu arsy, dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Di atas arsy tidak ada apapun makhluk, dan Allah maha tinggi di atas arsy. Nah, berarti Allah di atas. Lah, terus Allah berfirman, terus Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit yang paling rendah setiap sepertiga malam. Tidak boleh dihayalkan. Kita hanya boleh beriman, berarti Allah maha besar, maha tinggi, dan Allah gitu, turun ke langit yang paling rendah ke sepertiga malam. Kalau orang itu gitu kemudian muncul hayalannya, oh berarti akhirnya berada di atas langit yang paling rendah di bagian mana? Kalau sampai muncul pikiran begitu, itu harus istighfar dan harus bertaubat. Kenapa? Karena hayalan itu muncul karena pikirannya kepada makhluk. Allah itu tidak seperti makhluk. Nah itu ya. Sekarang coba, seandainya kita paham bumi dengan langit besar mana? Besar langit ya. Seandainya ada yang berkata langit turun ke bumi, gimana menghayalnya? Bisa apa enggak? Enggak bisa ya? Enggak bisa kan ya? Nah ya enggak bisa ya. Langit turun ke bumi bisa apa enggak? Ya enggak bisa, langit itu lebih besar kok. Kan gitu ya. Nah, karena itu langit turun ke bumi sehingga berada di bagian bumi di Indonesia. Gimana maksudnya? Langit maha besar kok. Langit itu sangat besar kok. Nah, jadi kayak gitu. Karena itu enggak boleh dihayalkan.
Nggak boleh dihayalkan. Tentang Allah Maha Besar, tentang Allah Maha Besar. Sebelum kita ke hadis Rasulullah SAW, bumi dengan langit lebih besar langit, iya toh? Nah, dan besarnya langit itu seberapa? Manusia tidak bisa mengetahui besarnya langit. Bahkan ahli akal ketika memikirkan kepingin mengetahui langit, ahli akal itu yang menggunakan akalnya dengan teori, dengan ilmu, itu sampai pada tingkatan bisa menghitung kecepatan cahaya. Jadi cahaya di sini misalnya center gitu ya, terus nah itu bisa dihitung kecepatannya, menunjukkan keahliannya luar biasa dengan ilmu yang ada. Tambah canggih, mengetahui kecepatan angin. Oh, kecepatan angin berhembus dengan kecepatan 80 km per jam. Semua rumah-rumah yang tidak kokoh katut. Saking cepatnya ada. Nah, kecepatan angin bisa padahal angin kan tidak kelihatan. Bahkan sampai kecepatan cahaya itu bisa. Gitu. Tapi ketika ingin mengetahui langit, tidak mampu akal manusia. Akhirnya ahli akal dengan ilmu akal, langit itu tidak ada. Berdasarkan dengan akal, langit itu tidak ada. Nggak ada wujudnya. Langit itu adalah batas pandangan mata. Itu ahli akal gitu. Lah kalau langit itu batas pandangan mata, kalau batas pandangan mata itu 2000 km, berarti kalau sudah sampai di 2000 km mana langitnya? Ya 2000 km ke depan lah gitu. Dan seterusnya berarti tidak ada. Nah itu akal. Itu akal manusia. Dan apakah kalau orang itu ditanya langit itu di bawah apa di atas? Jawab di mana? Di atas. Berarti ada apa enggak? Loh ya. Jadi fitrah manusia ilmu dzaruri. Ilmu dzaruri itu apa? Pengetahuan yang didapat oleh manusia tanpa belajar. Pemahaman atau pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh manusia tanpa belajar diberi oleh Allah. Tidak ada yang mengingkari tentang langit. Tapi ketika akal digunakan untuk mengetahui langit, malah mengatakan langit itu tidak ada. Nah jadi kayak gitu. Dan Allah memberitahukan langit itu 7 lapis. Nah adapun pengetahuan yang ilmu dzaruri, ilmu yang langsung Allah berikan tanpa belajar kepada siapapun tadi itu, langit ya yang di atas kan itu ya. Di Al-Quran sangat banyak tentang langit ya. Nah langit itu luasnya seberapa? Nah sekarang itu ya, yang diketahui oleh semua manusia, langit itu luasnya seberapa? Sampai di mana ujungnya? Tidak ada yang tahu. Seandainya ada ungkapan yang paling bagus, luasnya langit itu adalah ya sampai di mana ujungnya, ya sampai di situ luasnya. Nah gitu ya. Berarti ke segala arah sampai di mana ujungnya, ya sampai itu luasnya. Itu namanya menghayal. Itu namanya menghayal. Nah sekarang kalau dua langit digabung jadi satu, bisa apa enggak dihayal? Kalau tadi satu langit ya, kayak gitu. Kalau sekarang dua langit digabung jadi satu, dihayal bisa apa enggak? Ya tambah, ya nggak bisa. Hayalan itu mentoknya di satu langit itu ya. Dan Allah berfirman, di atas langit yang ketujuh itu kursi, dan kursi itu lebih besar dibandingkan dengan langit-langit semuanya dan bumi. 7 langit dan bumi digabung jadi satu, masih lebih besar kursi. Dan di atas kursi, jadi langit lagi. Sebentar, ada lagi ya. Semua bintang, matahari dan bulan, planet masuk juga meskipun
tidak disebut langsung oleh Allah. Allah menyebutnya adalah itu bintang-bintang semua itu isinya langit yang paling rendah. Nah, itu isinya langit yang paling rendah. Nah, jadi itu. Lah isinya langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh apa isinya? Mulai yang pertama sampai yang ketujuh yang diberitakan selain perbintangan di langit yang paling rendah, yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah hanya para malaikat. Apa ada selain malaikat penghuni langit yang paling rendah, yang kedua, yang ketiga? Tidak diberitakan oleh Allah. Dan manusia tidak tahu. Nah itu yang kita ambil pelajaran bahwa langit yang paling rendah, semua matahari, bintang, bulan, semua itu adalah isinya langit yang paling rendah. Gitu. Terus ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh itu ada kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luas kursi Allah itu lebih luas daripada semua langit-langit dan bumi, maksudnya digabung jadi satu supaya besar, masih lebih luas kursi. Dan Rasulullah SAW bersabda, gitu, besarnya arsy dibandingkan dengan kursi, gitu, perbandingannya bagaikan gelang dilempar di padang pasir, ya, perbandingannya itu gelang itu bagaikan kursi, padang pasir itu adalah bagaikan arsy. Dengan kalimat singkat, perbandingan kursi dengan arsy itu bagaikan gelang dengan padang pasir. Kalau gitu berapa kali lipat? Berapa kali lipatnya kursi? Arsy itu berapa kali? Tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dihayal. Nah, menghayalkan dua langit jadi satu aja tidak bisa, apalagi kursi, apalagi arsy. Dan Allah maha besar dari segala makhluknya. Makhluk yang paling besar adalah arsy, dan Allah maha besar. Allah lebih besar dibandingkan dengan arsy. Lah kalau kursi aja nggak bisa dihayal, apalagi arsy. Lah kalau arsy nggak bisa dihayal, apalagi Allah. Nah jadi kayak gitu. Nah karena itu tatkala Allah diberitakan Allah turun ke langit yang paling rendah, bukan seperti benda yang kecil turun sehingga menempati sebagian. Nah bukan gitu. Bayangkan kalau langit itu turun ke bumi, gimana? Loh ya nggak bisa dihayalkan. Nah karena itu maka nggak bisa dihayalkan. Lalu yang juga sering disebutkan, Allah turun ke langit yang paling rendah. Lah ketika Allah sampai di langit yang paling rendah, berartilah di arsy tidak ada. Itu turunnya makhluk. Dan Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau manusia turun dari lantai 2 ke lantai 1, sampai di lantai 1, di lantai 2 tidak ada, itu makhluk. Dan makhluk tidak semua kayak gitu. Itu ada lampu, ada cahayanya toh ya. Ada cahayanya lampu ya. Cahaya lampu sampai di lantai. Meninggalkan tempat apa enggak? Meninggalkan tempat apa enggak? Enggak toh ya. Matahari kan di langit ya, memancarkan cahaya. Cahaya matahari sampai di bumi. Meninggalkan tempat apa enggak? Loh, cahaya matahari turun sampai di bumi dan tidak meninggalkan tempat. Dan cahaya lampu, cahaya matahari itu makhluk atau Allah? Makhluk ya. Berarti itu juga makhluk. Cahaya lampu juga makhluk, manusia juga makhluk, batu juga makhluk. Batu turun dari lantai 2 sampai di lantai 1 meninggalkan tempat. Ya, cahaya turun dari lampu ke lantai tidak meninggalkan tempat. Nah, kalau Anda berpikir Allah turun tidak meninggalkan tempat,
Ya, nggak boleh ngomong begitu. Nggak ada ayat kayak gitu, nggak ada hadis kayak itu. Kamu samakan seperti cahaya turun tidak meninggalkan tempat. Allah tidak seperti makhluk. Allah turun ke langit yang paling rendah. Kalau gitulah di arsy tidak ada. Tidak boleh itu. Itu turunnya makhluk dan Allah tidak seperti makhluk. Nah, lalu terus gimana? Tidak usah jauh-jauh. Yang penting kita berkeyakinan Allah turun ke langit yang paling rendah di setiap sepertiga malam, gitu. Dan turunnya tidak seperti makhluk, tidak seperti makhluk yang meninggalkan tempat, dan juga tidak seperti cahaya yang tidak meninggalkan tempat. Allah turun gitu aja. Allah tidak seperti makhluk, tidak bisa dihayal. Nah itu penting ya, karena ada ungkapan kayak begini, terus nanti kalau ada yang tanya supaya nggak bingung. Kenapa? Karena mudah-mudahan bapak-bapak tidak mengikuti banyak yang mencela dakwah sunnah di dalam masalah tauhidul asma'i was sifat, dikira bahwa dakwah sunnah ini mensifati Allah dengan sifat-sifat yang gampangannya yang dianggap oleh mereka itu menyekutukan Allah. Terus mereka pemahamannya adalah menolak sifat-sifat Allah semuanya. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau menetapkan seperti dakwah sunnah itu menyekutukan Allah. Itu alasan mereka. Adapun dakwah sunnah tidak seperti itu, yang menolak sifat Allah seandainya tahu ayat dan faham lalu menolak, maka hukumnya kafir. Tapi karena mereka tidak faham gitu ya. Nah maka ulama ahlu sunnah mengatakan yang menolak sifat Allah padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Nah yang menolak sifat Allah padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran itu namanya tersesat, tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena mereka menolak itu karena beranggapan kalau menetapkan sifat Allah itu berarti menyekutukan Allah. Nah, kita tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Allah tidak ada sekutunya. Allah tidak sama dengan makhluk. Sampai sifat apapun Allah tidak sama dengan makhluk. Misal Rasulullah SAW bersabda, setiap rombongan dilempar ke dalam neraka jahanam itu selalu mengatakan hal mim mazid, apa masih ada tambahan untuk dimasukkan ke neraka lagi. Dilempar lagi, terus ngomong hal mim mazid hatta yadu'ar rabbu qadamah. Akhirnya Allah meletakkan kakinya di neraka jahanam. Fataqulu, maka neraka jahanam itu berkata qad cukup. Nah, berarti Allah punya kaki. Di ayat Allah punya tangan, Allah punya wajah. Di hadis tadi Allah punya kaki. Kaki Allah seperti kaki gunung, atau seperti kaki manusia, atau seperti kakinya semut. Loh, kalau berpemahaman Allah punya kaki musyrik. Loh kenapa? Karena menyamakan Allah dengan manusia. Loh enggak, menyamakan Allah dengan gunung gitu loh. Siapa yang berpikir ini? Gunung kan punya kaki. Rumahmu di mana? Di sana, di kaki gunung. Loh berarti gunung punya kaki. Apakah kalau gunung punya kaki, lah menyamakan gunung dengan manusia gitu? Nah, kaki gunung tidak sama dengan kaki manusia. Nah itu. Lah kalau kaki gunung tidak sama dengan kaki manusia, kenapa kok tidak sama? Karena kaki itu adalah sifat dari yang disebutkan tadi itu. Gunung, di antara sifat gunung punya kaki. Nah, dan semua sifat itu layak terhadap yang disifati. Apa maksudnya? Kaki gunung layak untuk gunung, kaki manusia layak untuk manusia, kaki gajah layak untuk gajah. Kaki Allah yang layak untuk Allah. Karena Allah itu tidak seperti gunung,
maka kakinya juga tidak seperti gunung. Karena Allah itu tidak seperti manusia, maka kakinya juga tidak seperti manusia. Sekarang cahaya itu berjalan, dan manusia berpemahaman kalau berjalan berarti punya kaki. Seandainya Allah berfirman, cahaya berjalan itu dengan kakinya, apa dihayalkan kaki cahaya itu seperti kaki gunung? Enggak toh? Apa dihayalkan kaki cahaya itu seperti kaki mobil atau kaki manusia? Enggak toh? Kenapa? Karena cahaya bukan gunung, cahaya bukan manusia. Lah begitu juga Allah SWT. Nah, itu tentang memahami sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu keimanan dan berita tentang keimanan dari Rasulullah diberitakan secara estafet oleh sahabat. Sahabat satu ini memberitakan ke sahabat satu lagi, sahabat satu lagi memberitakan ke yang jauh lagi. Tidak ada yang menolak. Berarti khobar ahad itu sejak zaman Nabi diterima. Yang penting sahih. Itu pelajaran kita di situ. Ya, bukan masalah sifat Allahnya, tapi tentang berita ahadnya ya. Wa nuzulihi ila sama'i dunya kullalaila, turunnya Allah ke langit yang paling rendah setiap malam. Gitu. Wa dhahika wa fariha, dan berita dari Rasulullah bahwa Allah tertawa dan Allah senang. Gitu. Dan di ayat Allah marah. Nah gitu. Jadi Allah punya sifat senang, Allah juga punya sifat marah. Gitu. Wa imsakus samawati ala isba' min asabi iyadi, gitu. Dan Allah menahan langit itu dengan satu jarinya. Wa itsbatul qadami lahu, dan menetapkan kaki untuk Allah. Man sami'a hadhil ahadits mimman haddatsa biha an Rasulillah sallam. Siapapun yang mendengar hadis-hadis tentang di atas tadi semuanya, hadis sahih dari Rasulullah SAW, au an sahibi tiqadi thubuti muqtadhaha bi mujarrati simaiha minal adli as-sadiq wa lam yartab fiha. Gitu. Bahwa siapapun dari kalangan sahabat yang mendengarkan hadis ini dari sahabat dari Rasulullah SAW, semuanya menerima dan tidak ada seorang pun yang ragu-ragu dan tidak ada seorang pun yang membantah karena ini khobar ahad. Hatta innahum rubbama tathabbatu fi ba'dil ahaditsil ahkam. Gitu. Bahkan akhirnya mereka orang yang tidak menerima hadis ahad di dalam masalah akidah, akhirnya mereka pun banyak tidak menerima di dalam masalah hukum. Walam yatlub ahadun minhum al-istizhar fi riwayati ahadits sifati al-batta. Walam, nah ini habis ada titik-titik terus kepotong, maksudnya ini nukil terus diambil atasnya terus loncat ke bawah gitu ya. Walam yatlub ahadun minhum al-istizhar fi riwayati ahadits sifati al-batta, dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang minta agar diperjelas apabila ada riwayat-riwayat hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Balkan wa adhamu mubadaratan ila qabuliha, bahkan para sahabat langsung menerima hadis yang diberitakan, wa tasdiqiha, langsung membenarkan, wal jazmu bi muqtadhaha, dan meyakini makna dari sifat yang disebutkan, wa itsbatus sifati biha, menetapkan sifat itu, minal mukhbiri lahum, dari orang yang memberitakan, biha dengan hadis tadi, an Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Wa man lahu adna ilmamun bis sunnah wal tifatun ilaiha ya'lamu dzalika, siapapun yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu, tahu benar bahwa sahabat meriwayatkan hadis itu gitu, ke tabi'in, tabi'in meriwayatkan hadis itu ke tabi'ut tabi'in, itu banyak yang satu-satu. Misalnya Malik dari mana? Dari Nafi.
Nafi dari mana? Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari mana? Dari Rasulullah. Satu-satu gitu ya. Jadi gitu, Rasulullah ke Ibnu Umar, ke Malik, ke Nafi. Gitu. Nah, kemudian ke Imam Bukhari. Satu-satu. Khobar ahad maksudnya. Gitu. Khobar ahad atau hadis ahad. Gitu. Walau lawuduhul amri fi dzalika la dzakarna aktsara min mi'ati maudi. Seandainya ndak karena sangat jelasnya bab bahwa khobar ahad itu wajib diterima, akan kami sebutkan 100 macam lebih untuk memantapkan bahwa khobar ahad sejak zaman Nabi itu selalu diterima. Fahadzal ladzi tamadahu nufatul ilmi an akhbari Rasulillah sallam kharaqu bihi ijma'as sahabah al-ma'lum bid-darurah. Maka orang-orang yang tidak menetapkan khobar ahad sebagai dalil itu, mereka betul-betul merusak ijma' sahabat yang sangat jelas, yang harus diterima gitu. Nah, menjadi dirusak oleh orang-orang yang tidak menerima khobar ahad tadi. Wa ijma'u tabi'in, begitu juga ijma' tabi'in. Wa ijma'u a'immatil Islam, juga ijma' a'immatil Islam. Nah, jadi ijma' sahabat, ijma' tabi'in, ijma' ulama-ulama berikutnya dirusak oleh orang-orang yang tidak mau menerima khobar ahad. Gitu. Wa wafaqu bihil mu'tazilah, dan orang yang tidak menerima hadis ahad itu mereka sesuai dengan orang Mu'tazilah, wal Jahmiyah sesuai dengan orang Jahmiyah, war Rafidhah wal Khawarij sesuai dengan Rafidhah dan Khawarij. Mu'tazilah itu siapa? Mu'tazilah itu golongan yang mengedepankan akal. Jahmiyah itu pendahulunya Mu'tazilah yang sampai pada tingkatan tidak boleh mensifati Allah SWT dengan sifat apapun. Bahkan sampai puncaknya tidak boleh berkata Allah itu ada atau tidak ada. Tidak boleh mengatakan Allah ada, tidak boleh mengatakan Allah tidak ada. Lah terus, tidak usah diomongkan. Nah jadi itu mereka. Allah ada apa enggak? Berkata ada juga salah, enggak ada juga salah. Lah terus yang benar apa? Tidak usah ngomong. Repot. Akhirnya dakwah Quran dan Sunnah hilang nanti. Ya. Rafidhah itu Syiah yang paling jelek. Maksudnya Syiah yang paling jelek bagaimana? Jadi Syiah itu pecah jadi banyak golongan. Yang paling jelek itu adalah Rafidhah. Bagaimana jeleknya? Keyakinan Syiah Rafidhah itu Quran di muka bumi ini tidak ada yang asli. Loh, yang di orang ahlu sunnah, yang di dunia, di seluruh dunia, itu kata orang Rafidhah itu hanya sepertiga besarnya, dan di samping itu hanya sepertiga itu sudah banyak dirubah-rubah oleh sahabat. Itu keyakinan orang Rafidhah. Lah kalau ditanya, lah kalau gitu mana Quran yang asli? Nah, Quran yang asli itu masih di bawah imam yang belum muncul, Imam Mahdi Al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu. Kapan di bawahnya? Kalau sekarang ya sudah hampir 1400 tahun. Karena Imam Mahdi dulu itu gitu masih di abad pertama Hijriah gitu, terus menghilang membawa Quran yang asli, keyakinan mereka. Dan nanti akan keluar membawa Quran yang asli itu. Nah kalau gitu kalian selama 1400 tahun ini tidak pakai Quran lah. Itu salah satu jawaban ulama ahlu sunnah. Sungguh kalian itu orang yang betul-betul seperti tidak punya akal. Ngaku beragama terus tidak ada dasarnya. Karena apa? Karena alasannya Qurannya dibawa oleh Imam Mahdi. Terus yang ada ini tidak diterima. Nah itu diantaranya. Dan diantara kebatilannya adalah semua sahabat sepeninggal Rasulullah itu murtad kecuali 4.
istri-istri Rasulullah semuanya itu dikatakan murtad semuanya. Itu keyakinan Rafidhah. Nah itu. Nah dan di dalam masalah akhlak yang paling hina yang tersebar kemana-mana yaitu nikah mut'ah. Ada yang lebih besar lagi tapi tidak terlalu ramai, yaitu boleh nikah laki-laki dengan laki-laki. Itu Rafidhah. Itu Syiah Rafidhah. Nah jadi itu. Nah orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, orang Rafidhah gitu. Wal khawarij, orang khawarij alladzina intahaku hadhil hurmah, mereka itulah orang-orang yang merusak kemuliaan hadis ahad. Apa maksudnya? Hadis ahad itu adalah dasar di dalam Islam gitu. Bahkan hampir semua ibadah, hampir semua muamalah, hampir semua hukum, hampir semua itu dalilnya adalah dalil ahad gitu. Nah dan golongan tadi itu mengingkari semuanya. Karena itu orang-orang yang di masa tambah ke belakang yang tidak tahu asal usulnya, mereka berkata khobar ahad tidak boleh dijadikan pegangan. Itu karena kebodohannya, dan sesungguhnya itu adalah pegangannya orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, orang Rafidhah dan orang Khawarij. Nah jadi itu. Jadi kita baca khobar ahad karena sangat penting bagi kita untuk memahami ini. Dan saya penulis di awal ini, kenapa ini dibahas cukup penting, karena nanti pembahasannya terus sampai akhir itu tentang tanda-tanda hari kiamat, supaya betul-betul umat ini waspada. Dan sekarang ini sudah sangat banyak yang ada di muka bumi tanda-tanda hari kiamat itu, dan hampir semuanya itu di dalam hadis yang ditolak oleh golongan-golongan tadi itu. Nah karena itu supaya hadis-hadisnya nanti itu tidak ditolak, pembahasan awalnya itu adalah bahwa khobar ahad. Khobar ahad pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa di kalangan ulama ahli hadis membagi hadis atau khobar itu mutawatir sama ahad. Mutawatir itu mulai dari pertama sampai perawi itu yang meriwayatkan banyak, sampai pada tingkatan tidak mungkin salah, tidak mungkin sepakat dalam kebohongan, tidak mungkin salah di dalam memberitakan, dan tidak mungkin sepakat tidak di atas kebohongan. Itu disebut dengan khobar mutawatir. Adapun khobar ahad itu ada 4 macam. Ada ulama yang membagi 3, ada yang membagi 4. Yang pertama adalah masyhur. Masyhur itu apa? Masyhur itu setiap tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai perawi hadis itu yang meriwayatkan lebih dari 3, lebih dari 3 sampai berapapun, tapi tidak sampai mutawatir. Itu disebut dengan ahad. Yang kedua adalah mustafid, apabila dibagi 4 setelah masyhur mustafid. Mustafid apa? Apabila salah satu dari tingkatan perawi, entah sahabat, entah tabi'in, entah tabi'in sampai perawi hadis, itu jika hanya 3. Yang ini banyak tapi di tingkat ini kok cuma 3, berarti itu mustafid. Nah, apabila di salah satu tingkatan itu hanya ada 2 yang meriwayatkan, namanya aziz. Apabila di salah satu tingkatan itu hanya ada 1, misal perawi banyak tapi semuanya dari satu sahabat, dari tabi'ut tabi'in, dari sahabat, semua dari satu sahabat toh. Nah berarti kan salah satu tingkatan hanya ada yang cuma 1 perawi, 1 yang meriwayatkan. Nah kalau kayak gitu namanya gharib. Baik gharib maupun aziz, maupun mustafid, maupun masyhur, semuanya disebut dengan hadis ahad.
Nah ini ditolak oleh mereka. Kenapa? Karena bukan mutawatir. Nah, adapun sahabat tabiin, tabiut tabiin dan ulama-ulama ahlu sunnah yang mengikuti mereka di dalam beragama, gitu. Yang penting sahih, maka itu harus dijadikan pegangan di dalam agama. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Cukup Pak ya. Kalau ada pertanyaan singkat satu nggak apa-apa. Kalau nggak ada langsung kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.